Oke, Pak Sis. Lagi-lagi public figure terjerat narkoba, Pak Sis. Pak Sis sendiri sebagai ketua GPAN dan pernah menjabat sebagai ketua BNN, seperti apa menanggapi hal ini? Nggak bosan-bosan ya, selebriti, public figure, nggak kapok-kapok gitu loh. Ini Fahri Akbar ini udah yang ketiga ya. Yang pertama itu 2007 dia ketangkap, 11 tahun kemudian 2018 dia ketangkap dan sudah divonis dia 7 bulan untuk menjalani rehabilitasi di RSKO Fatmawati. Sekarang ketangkap lagi, lebih parah lagi, menggunakannya jenis narkotika banyak kali. Ada sabu, ada kokain, ada ganja, dan ada zat yang baru. Itu baru ditemukan narkoba yang baru. Itu dari keterangan pers daripada Polres Metro Jakarta Barat ya, kasat-kasatnya. Inilah narkoba yang tidak bisa henti-hentinya. Ya, makanya logika sesat harus di-cut, itu harus disikat. Maksudnya begini, dia mengasih argumentasi ya kan untuk menenangkan pikiran, itu yang sesat. Jadi tidak ada narkoba itu alasannya untuk menambah stamina, untuk menguruskan badan gemuk jadi kurus, ya nggak ada. Itu yang sesat. Janganlah cari alasan pembenar. Nah, kita ini bukan darurat narkoba lagi. Presiden Jokowi itu udah mengatakan darurat narkoba. Saya selaku ketua GPAN sudah bukan darurat lagi, ya. Sudah bencana narkoba, sudah parah ini. Nah, lebih parah daripada kasus-kasus yang lain. Dampaknya mengakibatkan narkoba itu udah banyak. Pembunuhan di mana-mana, tes urin positif narkoba. Kecelakaan, kemarin satu mobil nabrak 10 mobil di gang, narkoba ya. Suami bunuh istri karena narkoba. Ini udah parah. Nah, Badan Narkotik Nasional jangan bangga karena ngungkap pemberantasan. Harus seimbang. Pemberantasan, pencegahan dengan pemberdayaan. Nggak habis-habis kalau kita hanya pemberantasan aja, tidak ditingkatkan partisipasi aktifnya peran serta masyarakat. Ini harus balance. Kalau nggak, banyak kali korban. Ya. Dan artis selebritis itu masih ada aja. Kita lihat ini 2 hari seminggu ini, ada 2 artis lagi nih, sudah diambang batas. Satu inisial M, ya, satu inisial D. Wanita atau laki-laki? Satu wanita, satu laki. Nanti mengerucut. Statusnya sama kayak Fahri juga, Pak? Apa pernah juga yang ditangkap? satu pernah make, yang satu belum. Tapi pernah berurusan dengan hukum juga, Pak, terkait narkoba nih yang tahun ini? Sudah direhabilitasi. Oh. Nah, jadi memang narkotik itu nggak boleh coba-coba gitu loh. Nah, inilah yang membuat ya narapidana narkotika itu lebih dari 50%. Karena para penyalahguna pecandu narkotika, makanya overkapasitas. Nah, pemerintah ini ya. Terakhir saya dengar dari Menteri Kumdaman ya, akan memberikan amnesti kepada para penyalahguna pecandu supaya tidak di dalam penjara, dikeluarkan, direhab sampai sembuh. Nah, ini saya imbau juga ya kepada aparat penegak hukum, ya bukalah mata hati bagaimana hukumannya. Kalau Fahri Akbar ini saya rasa bukan hukuman berat, hukuman yang lama. Ya, yang lama itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi direhabilitasi. Kalau dulu 7 bulan mungkin masih kurang, tapi udah bebas. Itu harapan kita, harapan saya selaku ketua generasi peduli anti narkotika. Oke Pak, melihat artinya Fahri kan 2 kali nih, jadi 3 kali sekarang. Apakah perlu juga ada peran keluarga untuk mengawasi atau apa menjadi alat untuk menenangkan? Mungkin ini kan tadi alasannya untuk menenangkan diri, kan di mana fungsi keluarga atau istri, fungsi istri perlu. Bisa aja. Sekarang problemnya dia apa? Apa keluarganya tahu? Ya. Dia udah dewasa.
Kecuali dia curhat sama keluarga, saya punya masalah ini loh, saya punya masalah utang pinjol loh, saya punya masalah ini loh. Nah, menenangkan diri pakai narkotika salah. Jadi benteng diri sendiri aja. Agamanya bagaimana, moralitas bagaimana. Benteng yang paling manjur itulah agama. Nah, baru keluarga, baru lingkungan, baru teman-temannya. Tapi kalau benteng diri sendiri agamanya kurang, terombang ambing hidupnya. Pak, dengan ancaman hukuman yang dirilis kemarin sekitar mungkin di atas 10 tahun itu pantas Pak didapatkan seorang Fahri Pak dengan barang bukti yang tadi kita tahu ya. Kita lihat aturannya udah ada, surat edaran Mahkamah Agung itu kan sudah ada. Di bawah 5 gram penyalahguna pecandu narkotika. Apakah dia termasuk pengedar ya, menyimpan begitu banyak jenis ya, dia bagikan ke teman-temannya. Bukan berarti dia material. Oh, jual untung dengan uang, membagi-bagikan itu juga ngedar. Penyidik yang tahu. Penyidik ngomong pasalnya bisa diancam hukuman 12 tahun. Berarti kan bukan penyalahgunaan dan pecandu lagi. Kalau penyalahguna pecandu narkotik itu ya di bawah 4 tahun. Dan masih ada hukuman rehabilitasi. Ya. Berarti bisa dipastikan kemungkinan besar seorang Fahri nggak akan bisa direhab ya Pak ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Penyidik nggak akan mungkin merehab. Sudah 3 kali. Nah, kita lihat aja nanti di persidangan ya. Pak, rehab itu sepertinya masih 50-50 Pak ya, artinya nggak bisa menjamin seorang bisa keluar gitu Pak. Tidak bisa. Rehabilitasi itulah usaha untuk menyembuhkan. Bisa aja dia sembuh selama direhab, tapi gitu keluar menggunakan lagi. Jadi tidak jaminan, apalagi yang tidak direhab. Rehab itu kan hanya memfasilitasi dia untuk sembuh aja. Karena ini kan edik. Orang edik itu ya diobati. Diobatinnya direhabilitasi. Tinggal dia tenang nggak direhabilitasi, berhasil nggak rehabilitasi selama itu. Jangan-jangan direhabilitasi juga mesti nyolong-nyolong make. Kita kan nggak tahu juga. Pak sih si Fahri Albar ini kan juga gini Pak, kenapa banyak artis yang sudah pudar yang nggak jarang eksis malah larinya ke situ Pak? Menurut Bapak apa nih? Itu dia, apa ingin populer pakai narkoba supaya mencuat lagi, supaya ada lagi job, atau frustasi karena nggak ada job, macam-macam, masalah macam-macam. Ya kan, tapi seorang Fahri Albar sayang, ganteng-ganteng, ya, selebritas mesti ada nama. Kenapa harus terjun ke situ? Coba ke saya konsultasi, nanti saya kasih solusinya. Bagi selebritas, ya kan, public figure siapa aja, konsultasi ke saya cari solusinya. Saya jamin dia tidak akan menggunakan narkoba lagi.